Mana open cam-nya? Lagi ngerokok bang. Bukan si ini. Kalau ngerokok dibalikin. Ah, ini biar gue ganti. Nah, ini mukanya Ikhwan. Kalian ingat-ingat dan kalian sebarkan kepada Besarin. ya dunia santri lah. Kalau gini Kita gedein dulu. besarin. Salah. Ini satu. Nah, ini mukanya. Anjir, muka-muka Persia, Bro. Nah, kalian amati, kalian inspeksi gitu. Halo. Ya, silakan hujatannya. Biasa aja dong. Ustad. Ini biasa aja. Baik. Ustad, betul nggak sih Ustad? Nanti Baginda itu nanti di surga menikahi emaknya Nabi Isa, Ustad? Pertanyaannya lihat pertanyaannya. Coba diulang kecil suaranya. Ustad, bener nggak sih nanti di surga nanti Baginda itu akan menikahi emaknya Nabi Isa, istri Firaun, saudaranya Nabi Musa? Ya udah, Ustaz. Ya, silakan. Baginda itu lahirnya secara sesar, Ustaz. Nah, itu hujatan yang datang dari Syi'i dicampur kufar gitu. Selamat menikmati. Selamat menikmati, Ustaz. Belum belajar ya? Banyak ada orang ya kawan. Itu yang pertama ada di ini tuh, ada di Sirah Nabawiyahnya Ibnu Katsir itu yang pertama. Sirah. Yang mana itu? Yang pertama yang mengawini mengawini ibunya, emaknya Nabi Isa. Ibunya ini kan nanti. Ya ibunya Nabi Isa. Oh, benar. Atau ada jawabannya ada di situ, cuma jangan gue yang jawab dong. Nanti generasi gue yang jawab gitu, Bre. Generasi itu. Kalau itu Baginda itu lahirnya secara sesar itu benar? Nah, itu nanti biar santri-santri yang jawab, silakan. Sambil gue sebatang dulu. Atau Baginda itu benar wajahnya asem saat ketemu seorang Yahudi yang miskin itu, Ustaz? Bener. Itu dalam hadis, tahu gua. Bang PPJ, halo. Halo, Tafadol. Tapi aku nggak boleh ya. Nggak ya. Aku nggak boleh menjawab salam dari orang kafir. Mohon maaf. Katanya umat Nabi kita itu nanti menikahi siapa? Ibunya Nabi Isa gitu. Itu dapat dari Baginda itu konon dikabarkan akan menikahi mamanya Nabi Isa di surga nanti. Ya, itu dapat dari mana? Oh, belum belajar. Ya udah. Aku cari yang lebih mudah ya. Dapat dari mana? Datanya. Angin, oi. Dapat dari ya. Ditanyain. Iya, enggak nanti aku nggak enak ngasih tahu, nanti oten-oten bisa tahu bisa bahaya. Tapi nggak tahu ya. Kalau nanti di surga itu nanti Baginda akan menikahi ibunya Nabi Isa, nggak tahu ya. Lewat skip. Kan itu kan orang tua Baginda itu kan kononnya kan kabarnya kan menurut sebagian pendapat para ulama kan masuk neraka itu, Ustaz. Nah, jadi diceritakan itu orang tua Baginda itu dibangkitkan dari kubur. Benar nggak, Ustaz? Lalu bersyahadat. Nih, kemudian ini kan lagi. Papa Jahat Indosiar kan bisa open cam nih. Tunjukin datanya dong, biar orang-orang tahu gitu. Nggak ada perangkat lain, Ustaz. Nggak punya perangkat lain. Masa Ustaz kan baca kitab itu. Masa sih nggak ada kitabnya begitu di sana? Bukan, maksudnya dia HP-nya satu gitu, dia Fukoro, jadi nggak bisa nampilin HP yang ada data. Fukoro. Aku ya murtad cuma gara-gara kursi gaming, Ustaz. Gimana sih, Ustaz? Ini kan ada masuk di YT kan, Kores? Masuk dong. Mantap. Luar biasa. Gimana nih? Oh alah. Lahirnya secara sesar. Mugni kagak Bib, kagak request lo, Bib.
Siapa yang Habib itu? Tolong dinaik. Oh enggak. Apa merge Bukan dia? bukan Habib, Labib. Oh, si Labib. Bang Hos gimana nih, ditanggepin nggak mau nampilin data soalnya. Masa Jadi harus ditanggepin itu karena hujatan itu akan mekar kalau kita nggak ngasih ini kan counternya. ceritanya kan syubhat kan tentu harus dibantah dong. Santri loh masa nggak bisa. Itu yang nggak ada ditampilin data loh. Nanti kalau Ya di sini karena kita jalurnya diskusi ya, jadi kita cari tahu kebenaran biar iya makanya kawan juga tahu. Bantain Ustadz karena Wah. sering kan Itu kafir harbi yang lainnya diam dulu dong. mengucapkan subhat tersebut. Aku kan pingin itu. Weh, Said, tunggu dulu biar dijawab dulu. Ini udah mau dijawab. Tapadol. Ya, mungkin tuduhan PPJ Indosiar ini berawal dari sebuah hadis barangkali ya nih. Gak nuduh, Balik nanyaan. ya, berbalik ya kameranya, bentar. Taps. Nih. Kelihatan nggak? Oh bisa bahasa Arab nggak? Bisa nggak? Gak boleh lagi, gak boleh. Oh nggak bisa bahasa Nggak Arab. boleh. Saya bacain ya. Iya bacain. Maka Udah gak boleh baca lagi. An Baridah diriwayatkan dari Baridah radhiyallahu anhu. Fi tafsir hadhil ayat qauluhu wa adallahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi hadhil ayat ayyuzawija fasayyib Asiyah. Jadi Rasulullah itu dikatakan akan menikahi Asiyah istri Fir'aun seperti tadi kata Anda kan, wabil abkar dan orang-orang yang masih lagi dari kalangan perawan, Maryam binti Imran itu kan. Nah, ternyata apa? Wa hadza isnadun dhaifun. Ini hadisnya itu dhaif, jadi nggak bisa dipakai begitu. Tahu kan kalau dhaif itu nggak bisa dipakai begitu, Mas. Iya, yang doifin siapa itu? Hadza isnadun dhaif. Yang mensohikan siapa? Yang mendoifkan Mantap. siapa? Nah, yang mendoifkan di situ siapa tuh? Alim ulamanya di situ terteranya. Yang mendoifkan siapa? Yang mensohikan siapa? Di kan awalnya kan sohi itu. Lalu setelah berarti kan ulama yang Nah, awalnya sohi juga itu asumsi harus dibuktikan. mensohhikan. Lo gimana ceritanya? Biasanya kan Awalnya sahih itu dari mana gitu? Iya. Literasi yang tiba-tiba muncul langsung jadi doif. gitu. Muncul langsung jadi doif gitu. Gitu. Langsung tahu langsung doif gitu ya. Oh iya karena ini literasi yang ada menunjukkan hadza isnadun dhaif. Anda tahu ini sahih itu dari mana? Taunya semua dari mana? Nanya aja Ustaz. Oh ya udah, karena ini nanya saya jawab. Ini sanadnya dhaif jadi Mantap. kayak begitu ya. Udah ya udah kejawab ya. Ya, Iya. yang Mantap. kedua itu, Ustaz. Keren. Cuma 2 aja. Nah, berikut sekarang yang kedua. Tadi diulang lagi coba. Kan orang tua kan sebagian ulama berpendapat orang tua baginda itu masuk neraka. Tetapi kan kalau di Asy'ari Yunani itu kan berpendapat paman Abi Thalib yang masuk neraka. Nah, tetapi kan ada pembelaan nih dari Asy'ari Yunani bahwa orang tua baginda itu dibangkitkan dari kubur lalu bersadar dan meninggalkan kembali. Itu bagaimana itu, Ustaz? Riwayatnya itu, Ustaz. Benar itu, Ustaz? Bangkit dari kubur itu. Langsung aja nih, Papa Jahat Indosiar. Oke, mantap. Berikutnya Labib. Lanjut. Masalah riwayat Hikam hadis. memang, woi. Berarti kan ini Tunggu. ada hadis di mana diceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanyai di mana Aina Abi, ditanyai oleh seseorang, Aina Abi, di mana bapakku? Kemudian dijawab finnar. Falama qaffa ar-rajul da'ahu faqala inna abi wa abaka finnar. Kemudian setelah si lelaki itu berpaling, Nabi kemudian memanggil si lelaki itu kembali, faqala inna abi wa abaka finnar gitu. Nah, di sini hadisnya
Kita lihat ya. Abinya yang mau dibahas. Iya, Abinya. Abi itu apa sih artinya? Abi bapak. Oh, enggak, bukan. Bapak. Abi itu bapak. Iya. Jadi bapak baginda di Makkah. Enggak, ini kan hadisnya dulu, makanya kita Oh, hadisnya ada. nanti masalah hadis adapun ab itu bisa ke paman juga. Oh iya, itu bagaimana caranya biar kita bisa setting biar jadi paman itu gimana caranya? Entar. Ini hadisnya dulu ya. Hadisnya dulu. Di sini dijelaskan ini kitab namanya apa ya? Terlalu Mawsu'atu Al-Alamah Al-Muhaddis Al-Mutafannid Sayyid Asy-Syarif Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Di dalamnya dijelaskan, ini jilid 7, mengenai hadis inna abi wa abaka finnar qultu. Aku berkata, hadzal hadisu, hadis ini bihadzal lafzi, dengan lafaz yang seperti ini, syadzun. Syadzun itu artinya menyimpang. Perawinya bertentangan dengan perawi yang lebih sikoh dari dia. Mardudun itu artinya apa? Tertolak. Lima marra bayanuhu anifan, sebagaimana yang telah dijelaskan keterangannya. Intinya yang tertolak hadisnya, apakah abinya? Kata abinya. hadisnya. Jadi kan di dalam Islam itu ada ilmu periwayatan hadis. Nah, nanti derajat hadis itu ada sahih, ada dhaif, ada syadz, menyimpang. Syadz itu ketika seorang rawi berlawanan dengan perawi yang lebih sikoh darinya. Dan mardud itu apa? Ditolak. Artinya bagaimana? Tidak bisa dijadikan dalil. Perawi yang antum sebut lebih sikoh itu lahirnya lebih dulu dari yang periwayat yang pertama atau yang kedua? Yang lebih sikoh Belum tahu. yang duluan apa Saya yang mengambil kesimpulan dari ulama ini. Dan ada satu kitab lagi di dalam kitab. jadi dia lahir belakangan, ulama yang lebih sikoh tapi dia lahirnya belakangan. Jadi Enggak. yang ulama Enggak, jelas kalau sikoh lebih dari dia. Kalau lebih sikoh itu lahir lebih dulu. Nanti kan kita Ya, ada makanya. ilmu yang namanya al-jarhu wa ta'dil. Al-jarhu wa ta'dil itu kritik perawi. Kritik dan masalah kekredibilitasan perawi gitu. Nah, di sini juga ada ini kitab Masalik Hunafa karangan Al-Imam As-Suyuti. Di dalam hadis inna abi wa abaka finnar, Zoharoli fi hadisi inna abi wa abaka finnar illatani. Jadi ada dua illat. Artinya illat itu apa? Ada dua celah. Sehingga hadis ini tidak bisa diterima begitu saja. Ihdahuma, salah satunya min haisul isnadu, dari segi isnad. Nah, kalau isnadnya udah nggak beres, berarti tidak bisa diterima. Wa dzalika annal hadis akhrajahu Muslim wa Abu Dawud min tariqi Hammad bin Salamah. Nah, yang bermasalah itu di sana perawinya ada yang bernama Hammad bin Salamah. Nah, Hammad bin Salamah ini mana ya? Iya. Kenapa dia? Jadi perawi hadis itu harus maksum ya? Perawi hadis nggak maksum. Itu kok ada bisa salahnya dia? Nggak maksum, nggak harus maksum. Yang penting syaratnya ada 5. Yang pertama itu kalau perawinya itu harus adil, artinya tidak melakukan dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Kemudian dobtul hafid wa kamalud dobat, hafalan yang sangat kuat. Kemudian tidak bertentangan dengan rawi yang lebih sikoh darinya, dan tidak terjadi ilat atau syudzud, penyimpangan atau cacat dalam hadis. Itu kriteria ketika hadis mau dikatakan sahih. Ini ya, mirip Nabi ya. Mirip Nabi ya. Tapi emang generasi penerus. Hammad bin Salamah ini Al-Bukhari tidak meriwayatkan sama sekali dari Hammad bin Salamah. Kemudian yang kedua, nah,
Di sana ada perawi yang namanya Sabit. Ada perawi yang namanya Sabit. Wa in kana imaman siqatan faqad dzakarahu Ibnu Adi fi kamilihi fi du'afa. Sabit ini meskipun memang sikoh dapat dipercaya, tapi beliau disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Adi di dalam kitab Al-Kamil fi du'afa. Jadi termasuk golongan orang-orang yang doif. Ini kata Imam As-Suyuti, makanya tidak bisa diterima begitu aja hadisnya. Selamat datang di kebenaran, Mabre. Mantap banget literasinya. Nah, kalau Bagaimana Said? agak susah sih kalau hadis itu. Iya, makanya Islam itu literasinya luas, dan masalah periwayatan hadis itu nanti sangat ulama itu sangat menjaga bagaimana hadis ini tidak sembarangan di otak-atik gitu. Iya, makanya di Islam kan berpecah belah tuh kan masalahnya. Ada yang kafirin, ada yang enggak. Waduh, kemana-mana. Jawabannya, pertanyaannya dijawab kemana-mana dia. Jadi gimana? Oke, mau apa lagi? Setelah satu, terus kedua, terus yang sesar tadi jadi nggak ditanyain? Iya ada itu katanya kan baginda lahir sesar. Itu gimana Ustaz? Nah, silakan Asatid. Al-Quran aja boleh nggak sih ke Al-Quran saja? Yang sesar itu gimana? Nanti didoifin lagi. Ya nggak apa-apa selama ada dalilnya kan. Ya udah, Al-Qur'annya mau yang mana yang mau dibikin syubhat atau fitnah? Enggak fitnah nanya karena kan mantap. di Anisa 15 Santun itu loh. katanya Said kalau- namanya santun loh. Bapak Iya. saat ini dari katanya mana kan ya? kalau istri itu sakit itu boleh tidak dinafkahi gitu. Coba Ustaz Anisa 15 ya konon kabarnya. Itu benar gak itu Ustaz? Oke, jadi syubhatnya kalau istri sakit boleh tidak dinafkahi, ngambilnya syubhat itu di surah An-Nisa ayat 15. Ini lu udah yakin An-Nisa 15 atau ayatnya yang lain? Coba. Aku kan juga nggak tahu ini kan. Apabila mereka telah dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, yang itu bukan? Coba. Oh, dikurung sampai meninggal ya? Oh iya. Dikurung sampai meninggal. Itu Maka kurunglah mereka dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya. oh itu benar. Sakitnya di mana? Enggak. Katanya sakit nggak boleh dinafkahi. Ini soal mereka yang Oh, alah, salah syubhat katanya, salah syubhat. Salah juga. Ah, Benar itu Ustaz, Anisa 15 itu. Tapi itu kan mereka perempuan yang berbuat Islam keji. berlaku keji, itu Bapak. boleh dikurung sampai meninggal. namanya juga kan hukuman. Kurung sampai meninggal. Dijelasin aja secara alim ulamanya, ikhwan. Di antar ini dari dulu. Ya bang. Oh iya, ini udah. Oh ini Rizal mau ngomong. Ya udah silakan. Oke, Rijal dulu ya. Thank you Labi, Fikam, Maul, siap-siap lau. Iya, tadi ulangi Bang Kores, anunya. Anisa 15. Ulangin. Anisa 15. Iya, Anissa 15 kan. Iya. Dari dulu, kita bukain. Ya. Iya, jadi untuk An-Nisa ayat 15 kita bacakan dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashidu alaihinna arba'atan minkum fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunnal mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Ya, di situ walati ya'tinal fahisyah, dan perempuan yang mendatangi kejelekan, maksud kejelekan yakni az-zina, yang melakukan perzinahan, min nisaikum fastashidu alaihinna arba'ata minkum, maka carilah saksi dengan empat saksi, yakni minal muslimin,
Nah, terus fa'in syahidu fa'amsikuhunna. Nah, ketika sudah ditemukan saksi 4 bahwasanya perempuan tersebut melakukan perzinahan, ya fa'amsikuhunna, maka kurunglah dia fil buyuti, di dalam rumah atau diasingkan, hatta yatawaffahunnal maut, sampai dia meninggal. Ya, wahada disebutkan dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil karya Al-Imam Al-Baghawi. Di situ dikatakan wahada kana fi awalil Islam qabla nuzulil hudud. Ya. Hukuman ini dia dikurung, ya, setelah melakukan zina dia dikurung sampai mati itu pada awal Islam. Ya, sebelum turunnya ayat hudud. Ayat hudud itu ayat nanti kan kalau orang yang melakukan zina itu di fajlidu. Ini gua tambahin, hukum hudud itu adalah hukum yang haknya itu datang dari Allah langsung dan Rasulnya. Iya, seperti itu. Maksudnya seperti itu. Terus kana mar'ah idza zanat hubisat fil baiti hatta tamut summa nusikha dzalika fi haqqil bikri bil jildi. Ya, wa taghrib wa fi haqqi sayyib bil jildi war rajmi. Nah, itu pada perempuan ketika berzina maka dipenjarakan atau dikurung di dalam rumahnya sampai mati. Lalu ayat tersebut dinasakh atau di amandemen oleh ayat Firman surat An-Nur Allah ayat 3. kadaluarsa gitu. Firman Allah kadaluarsa. Bukan kadaluarsa, tapi hukumnya itu diganti seperti itu. Oh, hukum Allah tuh nggak tetap ya, bisa berubah-ubah ya. Tapi Allah sendiri yang bilang kayak gitu. Ya, La nansakh min ayatin aw nunsiha gitu. Jadi Allahnya nggak konsisten gitu ya. Bukan nggak konsisten, lebih tahu mana yang lebih baik gitu. Kayak dokter ngasih obat, kadang ini sekarang boleh diminum, tapi ntar nggak boleh diminum gitu. Dok, ini Tuhan ya. Mantap santri. Jadi seperti itu penjelasannya. kapasitas kalau skala Allah dan dokter sama gitu ya. Yang nggak sama, ini hanya untuk memudahkan pemahaman aja karena Perumpamaan. kita nggak mampu Oh, iya, mencapai iya. alam pikiran Tuhan dalam tanda kutip gitu ya. Iya. Allah sama seperti dokter. Sama. Bisa rubah-rubah. Gitu. Resepnya bisa diubah-ubah. Nggak gitu. Hanya Iya. Ustaz, aku ini kan murtadin nih Ustaz. Murtadin. Bener nggak sih katanya ini halal? Alhamdulillah, akhirnya dapat pengakuan yang zohir. Mantap Said. Dari dulu gua masih bingung-bingung, sekarang fix lu kafir. Lanjut. Udah halal, darah boleh. apa? Kan katanya murtadin itu halal tuh darahnya. Bener nggak sih Ustaz? Dengan kriteria tertentu. Kriterianya kayak gimana Ustaz? Kayak nih, aku kan Kayak gimana katanya kriterianya? iya, kayak aku nih misalnya aku kan setiap hari kan memerangi ideologi Islam. Itu udah halal belum Ustaz? Iya sih kalau memerangi sih. Ntar dulu ya. Iya, udah. Mirip apa ya? Mirip Saya nggak mau asumsi gitu loh. mirip ini ya, mirip organisasi kriminal. Enggak. Mirip Gini. ya. Kan kalau ada organisasi mafia itu kan gitu kan, kalau keluar anggotanya Kalau ngelawan. negara aja ketika ada yang mengkhianatkan negara ya ada yang ngasih hukuman mati, Mas. Aku mengkhianati gitu negara. Nah, bukan gitu artinya. Memang aturan-aturan itu menunjukkan keseriusan. Lah kalau dibuka apa namanya ya? Terlalu bebas gitu, nggak ada batasan-batasan ya nanti Halal. ruca dong. Boleh ya. Darah boleh ya.
aku kan harus menyampaikan dong yang nggak benarnya itu kan boleh dong. Kayak gitu masa harus bilang gitu sampai harus dicabut nyawa. Iya ya. Bener Yus. Naikin Hanzo siapa kayak gitu Calvin. Aku kan nggak terlalu banyak punya stok Shibuhan. Karena aku pengen belajar loh sama-sama. Lu tanggung bre, lu jadi apa ya? Lu jadi bahan pembelajaran santri-santri bre. Habis sudah syubhatnya itu aja. Banyak, cuma gak enak nanti darahnya makin halal nanti. Oh ya udah kalau gitu. Thank you sudah memberikan pengalaman kepada santri. Serem. Aduh putus gue. Dong, kita diskusi seharian gimana sih? Gue kan kangen loh sama kalian ngobrol-ngobrol. Gimana? Dengar itu bilang apa? Iya, gue kan kangen loh ngobrol-ngobrol sama kalian. Tapi kamu orang-orang apa? Pertemu pertama anjir lu. Baru Gimana? lu tahu mereka. Udah kangen. Jadi aku lah Sama room lu loh. Apa sih salahnya? Naikin dong satu teman Kristen gue mau temani dia biar bisa ngobrol bareng berdua sama kalian rame-rame gitu loh. Santri-santri ini Kristen ya? di Iya Ustad. coba itu sekarang background lu Said. Lu awalnya gimana gitu? David. Enggak, itu aja. Enggak takut kalau disuruh tuh pernah jadi batu WC kan takut nyium itu lagi, makanya aku jangan deh, aku keluar aja lah gitu. Lagian kan disuruh keluar melulu ya keluar aja lah nggak apa-apa. Disuruh nyium batu WC. Jadi lu murtad gitu. Ya nggak berani. Itu kan pernah. Oh alah, ya jangan dicium batu WC lah. Iya makanya aku lagian mau naik haji nggak ada duit, mahal. Mau naik haji nggak ada duit. Iya, uang tabungan aku cuma 50 juta, antrinya lama. Kalau 50 juta, iya 17 tahun kan bre. bisa berangkat sekarang kan. Kalau 50 juta lama. Enggak, Takut keburu. haji plus 800 ke atas, enggak 500. Jadi gue cari yang nggak banyak biaya soalnya. Covid. Oh, banyak biaya. Ya wes satu. Gimana? Jadi lu apa ke agama apa sekarang? Agama? Ya, ke agama apa? Agama yang lurus, yang benar. Yang Apa namanya? yang Rabbnya Maha Hadir. Apa itu? Masih belajar Kristen. Masih belajar Kristen oh, tapi belum masuk ya, sedang menuju ke sana. Belum. Oke lah, semangat My Bre. Semoga lu lebih makmur dan jaya. Thank you sudah memberikan pengalaman kepada santri ya. Mau mengikrarkan kekafiranku dulu, pengingkaran aku terhadap dusta Mr. M. Gitu loh. Oh Aku gitu. dusta ya, gitu kan. Oke. Oh jadi ya apa pengingkarannya diterima ya? Sah sudah ya. Aku kan Halal. kata orang Quraisy kan dongeng-dongeng belakang. Yo, udah dikasih clue sama orang Quraisy, makanya aku itu kan juga nenek moyang aku tuh orang Quraisy. Orang gue nenek moyangnya PPJ. Dari ibu dari bapak. Dari ayah dan ibu dari Bani Quraisy. Dari ayah dan ibu. Oke. Jadi nenek moyang kami di Bani Quraisy udah ngasih tahu ini baginda ini ngasih dongeng dari nenek moyang kami itu udah ngasih tahu kan Bani Quraisy itu kan ditulis di Al-Quran kan ayat ini Oh, iya. Yang Quraisy jahiliyah itu ya? Bukannya pindah. Iya ini orang Quraisy lucu juga. Kalau misalnya yang benar yang dibilangin Said ini aturan pindah ke Eropa aja. Jangan masuk Islam gitu. Orang Quraisy nggak, nama Tuhannya nggak Allah. Semua orang Arab Tuhannya Allah namanya. Itu dia. Orang Jadi di- udah di enggak Nasrani, syubhatnya udah masih ada. nama Oh, masih Tuhannya ada. juga Allah. Nggak nanya lu suku sebuah gimana sih? Oh iya. Orang Oke. Yahudi dan Nanya lagi dia. di zaman itu nama Tuhannya juga Allah. Oke, silakan sekarang waktunya Maul untuk menjawab karena ini dia ingat nambah lagi dia syubhatnya. Ya, silakan Maul naik. Ayatnya sih itu ayat 40 ayat 5 begitu. Maul. Gas. Bantu.
Orang-orang Loh, yang iki piye iki? Nasrani. Maul kowe durung maul. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu kan menyebut namanya tuh. Bener gak itu? Ayat Al-Quran Apa? tapi aku lupa ayatnya. Orang udah lama nggak baca kan. Bang, Ya, sejak orang Mas kru Res ngasih tahu tuh aku jadi geli gitu. Lah, Hmm. Mas, Anda kan murtad ya, Mas? Iya, Mas. Betul. Jadi saya harus istitabah dulu nih, menunaikan kewajiban. Wujub istidabatil murtad li salasati ayam. Terklaim ini 3 hari saya istitabah dulu. Mas, ini kesesatan Anda. Ayo masuk Islam lagi. Apa yang Anda cari? enggak. Aku takut jadi pagan. Saya menunaikan apa namanya kewajiban Aku saya takut sebagai jadi- umat Muslim Ya, kepada aku orang takut- yang murtad istitabah. Enggak, aku takut jadi pagan apa Ustaz? Apa itu pagan, saudara? Kan katanya kan nanti kan itu kan konon kabarnya itu kan dosa-dosa kita sebagai muslim, kalian sebagai muslim akan ditebus oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dosanya akan dilimpahkan, dosa kalian akan tukar guling katanya kononnya gitu. Itu kan pagan banget, manusia yang nanggung. Nggak mau deh, jangan dong. Pagan, terlalu pagan itu. Biasanya begitu ya, biasanya begitu. Biasanya kalau ada dosa tukar guling, biasanya itu pagan. Gimana sih itu riwayatnya? Naikin Habib perang dingin dong, Kores. Jangan lu dulu. Ayo dulu. Sini di atas gimana sih? Naikin satu Kristen dong. Naikin satu Kristen. Mana tahu nanti teman Kristen itu mau menerima kebenaran Islam. Gitu. Iya nanti itu pasti dinaikin. Lu dulu. Ya, tapi- Silakan Maul tunaikan kewajibannya Maul. Naikin Hanzo tuh, Hanzo request Hanzo. Sekali kita boleh dong offline Kores, offline kita ketemu. Ya ayo tinggal tentuin tempatnya, tentuin tanggalnya, jamnya, nanti gua datang. Enggak, nanti kan biasanya kan live itu kan ngumpul. Nanti Sherlock ke WA aku, nanti aku langsung datang. Oh iya, oke ya. Nanti ingetin aja. Jadi udah ada lagi Said keperluannya untuk bertanya tentang Islam dalam kemurtadan lu? Yang barusan itu tadi yang aku tanya. Aku tanya itu. Apa tadi ya? Apa sih tadi tuh? Allah pagan katanya. Yang itu? Bukan apa menukar Yahudi dan Nasrani sebagai pengganti kita di neraka itu maksudnya. Iya, kan berarti kan ada manusia yang dijadikan pengganti manusia lain. Itu benar terjadi nggak sih begitu? Kan ada manusia tuh orang Yahudi dan Nasrani akan jadi pengganti kalian. Oke, itu benar nggak itu terjadi? Kalau enggak, itu kan menyenangkan banget kan? Kan menyenangkan banget. Aku tuh kayaknya wah enak ternyata. Dosa gue bakal diganti manusia lain. Aduh sial nih. Gue ada terlanjur kafir lagi kan. Udah keluar. Itu bener nggak sih itu? Ya, gitu ya. Ternyata ada. Ternyata Abu Jahal Tuhannya Allah ya. Dia membuat Tuhan yang lain. Enggak framing loh, enggak framing. Kalau dikiranya framing tolong dibantah. Aku seneng loh ngobrol-ngobrol sama dulu waktu masih Islam tuh aku disuguhi sama Sofiatul sampai 12 jam loh. Karena memang ada kegiatan kan bisa dari rumah. Enggak terlalu itu. Sama. Ketek gua bau. Gua pakai parfum. Ya sikat gigi lah. Kalau ketek bau sikat gigi. Kita, kalau udah dibersihin tetap ini kan ngopi kan. Jadi memang
agak balik lagi kuning lagi. Kopinya terasa. Bukan bre, kalau baju lu kuning itu deodoran lu ketebelan, bukan kopi. Nggak pakai deodoran, spray, nggak deodoran. Anjing, berarti deodoran lu apa, spray lu itu mengandung merkuri bre kalau sampai kuning gitu. Masa deodorannya ke gigi kan enggak? Enggak, di ini kan bagian keteknya kuning kan. Tunggu so, ini satu lagi so. Kan kayak gigi. Oh gigi. Oh, Dibersihin. kira Kan bajunya. kemarin lu kan kasih saran apa sih giginya? Memang udah dibersihin, ternyata memang kuning kan aku. Oh alhamdulillah lu ngikutin saran gua. Gak bisa hilang. Enggak, cuma bisa 1 bulan 2 bulan. Ya karena kopi gua mesti stop kopi kan. Udah putus. Aduh sinyalnya. Bagaimana Ustaz? Kayaknya gue ini nih. Kayaknya beruntung Wah, banget. Maul kayaknya udah bisa siapin jawab. Kayaknya beruntung banget teman-teman Muslim itu. Dosanya bakal ada tukar guling gitu dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini hadisnya dulu ya mas. Itu tadi udah gua sebut, my bre. Tapi Nabi Isa nikah nggak sih, Forest? Aduh, ya pindah lagi dia. Tunggu dulu lah satu-satu. Ada. Lu nanya gampang lu. Satu kalimat kelar. Jawab anjir berparagraf-paragraf. Mungkin dong satu teman dosen gue butuhin dulu teman dari senior gue. Butuh tandem dia. Enak ngobrol begini. Ya kalau cerita banyak nggak banyak karena satu kitab itu subuhan semua isinya. Gue ada ini loh. Oh. Bible Arabic ya. Enggak, lu hoki bre karena gua lagi ngasih waktu santri untuk meresap pengalamannya bersama lu. Kalau gue yang maju antek-antek gitu. Langsung ketemu gue kan udah langsung berat kan. Jadi nggak kaget nanti kalau ketemu kiamat, ketemu apa. Kan baik gue loh. Tapi ini apa namanya? Tapi thank you lu mau meluangkan waktu ya. Bagus. Ini hadisnya saya Muslim ya. Iya, itu di Sahih Muslim satu doang itu. Sisanya di Musnad Ahmad dengan redaksi yang berbeda. Gak bagus banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya hadatsana Muhammad bin Amr bin Abbad bin Jabala bin Abi Rawat terus sampai mana ya? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaji'u yaumal qiyamati nasun minal muslimina bidzunubi amsaril jibal fayaghfiruhallah. Nanti di hari kiamat kelak sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Fayaghfiruhallahu lahum, kemudian Allah mengampuninya. Wa yadauha 'alal yahudi wan nasara. Wa yadauha, kemudian kalau terjemahannya dibebankannya kepada Yahudi dan Nasrani. Fima ahsibu, itu menurut perkiraanku gitu. Fima ahsibu itu menurut perkiraanku. Qala Abu Rahla adri mimman asyakku. Qala Abu Burda fahadastu bihi Umara bin Abdul Aziz faqala abuka hadasaka hadza anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qultu na'am.
Kemudian tadi kan ada kalimat fima ahsibu ana, itu menurut perkiraanku. Nah, Abu Roh berkata, la adri miman asyaku, saya tidak tahu ini kalimat fima ahsibu ana itu dari siapa, saya tidak tahu, menurut Abu Roh gitu. Alhamdulillah. Iya memang, jadi di dalam hadis ini ya nanti apa namanya Yahudi dan Nasrani itu akan menjadi apa ya, dosa-dosanya dibebankan kepada dosa-dosa orang Muslim itu nanti dibebankan kepada Yahudi dan Nasrani gitu. Jadi yang punya kontrakan. Alhamdulillah. Sungguh beruntung kalian saudara-saudara, sungguh beruntung. Oh iya, makanya Islam aja ngapain keluar. Tapi Emang baik-baik santri itu ya. Beruntung gitu. cuma itu pagan banget bang. Ada Mana? gitu aku. Pagannya dari mana? Nggak ada, kan pagan itu kan keselamatan dia kan menumbalkan manusia lain toh. Oke, ini lihat ya di Pagan itu menumbalkan manusia lain untuk keselamatan dia. Kalau lain buat orang lain. apa namanya? Nih di Bible nih. Oh ini Kan lagi mendalam Kristen nih. Dia mau mirror ke Yesus dia nih. Kasih tahu. bukan nggak tahu Yesusnya ya, nggak tahu ya. Coba lihat. Wahyu 18:20. Kalau bedanya ini kan di sini toh. Bedanya kan kalau Yahudi dan Nasrani kan manusia yang Orang-orang kudus, rasul-rasul dan Kalau nabi Yesus kan manusia yang tidak berdosa. telah menjatuhkan hukuman. Bukan ke Yesus itu. Coba dibaca dulu. Digedein Kam, suaranya Kam. Enggak. Lo kalau Bible suruh teman Kristen yang temani aku nggak terlalu berhak loh. Tes. Naikin teman Kristen. Masuk, silakan. Halo, naikin teman Kristen satu. Oh, berat. Aku kan Iya, abis ini. Lu dulu, abis ini. Ya harus berdua dong, gua satu. Ya nanti dulu biar santrinya ngejawab dulu, tunggulah. kalau tadi kan bilang kalau Jawabnya pakai Kristen Bible. dari orang lain, Oh, jawab. itu katanya pagan. Ternyata menurut literasi Kristen yaitu Wahyu 18:20 ada juga yang salah siapa, yang dihukum siapa gitu. Bersukacitalah atas dia hai sorga dan kamu hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Yang dihukumnya siapa, yang melakukan dosa siapa gitu. Jadi yang Sama gimana? aja gitu maksudnya. Selamat datang kebenaran. Oh, jadi maksudnya satu sama gitu. Ya nggak tahu, terserah lu kan. Bilang berarti setelah tidak langsung. Bukan satu sama ya. Jadi gini, ini gua masuk. Gua jelasin karena Said juga udah pengen ditemenin ini supaya cepet. Thank you Kam datanya. Anjir, sudah masuk komparasi mereka. Mantap. Sama. Gue mau gedein gue dulu gimana sih? Ini sorry ya, agak ini gue masih kaku kalau layar gue. Oke, kita sini. Nah, jadi mengenai hadis yang dimaksud itu ada dua tempat, kawan-kawan ya, perlu dipahami. Dan kita tuh harus bangga dengan apa yang ada gitu. Jangan karena framingan para penghujat Islam kita jadi malu gitu, karena itu yang mereka cari. Kita bawa dulu hadis-hadisnya. Ini satu, oke. Lalu kemudian ini dua, oke. Nah, jadi pertama ada di Sahih Muslim 4969 ya kawan-kawan. Ini Said kalau lu mau tahu syubhat lu datang dari mana. Jadi Rasulullah SAW telah bersabda, pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Inilah penebusmu dari siksa api neraka. Jadi orang-orang Muslim yang aturannya nanti masuk neraka, ketika dia mempunyai iman walaupun sebesar biji zarah, itu hadis Bukhari 6080, maka dia akan diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Penggantinya siapa? Ini nih, Yahudi dan Nasrani, kan gitu ya. Ini yang satu nih, berikutnya nanti ada lagi di Sahih Muslim 4971 yang gue bilang di awal. Nabi SAW beliau bersabda, di hari kiamat kelak sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Ini dosa sebesar gunung nih, sekelompok muslim nih. Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, ya. Jadi dosa-dosa yang sebesar gunung ini langsung ditimpakan ke Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena Allah sudah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 6.
Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang pagan, musyrik, masuk ke neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya gitu. Dan apa yang ada di sini sudah ada dalam pengajaran terdahulu yang bisa kita lihat jejak sejarahnya. Contoh misalnya ini perkataan Salomo atau Nabi Sulaiman alaihissalam dalam Islam, Amsal 21:18. Nih, Said belajar. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Jadi memang orang-orang belangsak itu adalah tebusan bagi orang-orang yang benar. Itulah kenapa di dalam Islam ini agak out of topic, Nabi Isa itu digantikan dengan orang yang fasik kayak gitu. Nah ini Amsal 21:18. Nanti ini perjanjian lama atau kitabnya Yahudi. Di Kristen pun ternyata ada. Apa? Nabi Isa numbalin temennya gitu. Nabi Isa bukan numbalin temennya, bukan nabinya yang menumbalin, tapi Allah menggantikan orang yang fasik untuk Nabi Isa. Makanya kan banyak kalau di kaum muslimin itu mengatakan itu Yudas, cocok itu cocok. Ada orang gitu. Gitu. Ya mantap ya. Nah itu juga di perjanjian baru ada, dan itu nggak cuma Yesus yang menjadi penebus atau pengganti dari orang-orang yang beriman itu. Contoh tadi yang dibawakan Hikam Wahyu 18:20. Bersukacitalah atas dia, D-nya kecil ya, bukan Yesus ini. Hai sorga dan kamu. Jadi ini yang ditebus sorga dan kamu. Hai orang-orang kudus, orang-orang yang nggak berdosa maksum, rasul-rasul dan nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Jadi hukuman yang ditimpakan atas si dia ini karena orang-orang yang kudus ini gitu. Jadi kalau misalnya lu bilang yang seperti ini pagan, 3 agama sakit hati sama lu gitu bre. Selamat datang di kebenaran. Kalau gitu Sip. Nah begini kan, di Islam itu kalau aku dengar tadi kan kamu punya dosa, ditambah lagi sama dosa. Aku terima dosa gitu ya. Bukan punya dosa. Jangan kafir gitu loh. Karena Allah membalaskan balasan dengan sesempurna-sempurnanya. Jangan kafir. Dalam Islam tuh gitu, lu jangan kafir, jangan syirik, jangan mulai gitu loh. Jangan kafir, jangan syirik, jangan mulai. Kafir lu kena ganjarannya, syirik apalagi kalau lu memulai gitu. Memulai ini apapun itu, lu syirik atau lu khianat atau apapun itu. Gitu jawab. Makanya mulai menyerang Islam misalnya kayak gitu loh. Lo kan tiap hari menyerang Islam. Oke? Aku nyerang Islam setiap hari loh. Ya makanya jangan mulai gitu loh. Kita nggak peduli ini di pertengahan atau ini di ujung jalan atau ini baru awalan, kita nggak peduli. Jangan mulai. Kalau mulai nanti dampaknya kepada kalian sendiri gitu. Kita udah 3 tahun yang lalu. Iya makanya. Kalau misalnya lu mulai Said, kalau misalnya lu mulai, lu harus siap menghadapi konsekuensi yang ada gitu loh. Ikuti aturan mainnya. Karena Allah ini maha teliti dan maha bijaksana. Aturannya dikasih. Kalau lu berbuat baik ini ganjarannya, lu berbuat jahat ini ganjarannya. Silakan lu pilih yang mana. Gitu. Oke, my friend? Kan masa Itu aja kan kalian kan bawa orang tua kan gitu. Repotnya kan di samping mau hadapi aku. Waduh, ini beda topik dong. Hadapinya gua Bukan ke situ ini. kalau di Kristen itu. Iya, beda topik dong kalau bawa orang tua. Yo kalian Di udah bawa Kristen orang tua. ada bawa-bawa orang. Oh, Bukan ke situ. Ini kita bahas soal iman. Kalau lu misalnya masalahnya personal pribadi dan pribadi, itu muamalah jatuhnya. Lu berseterulah dengan orang tersebut gitu loh, Bro. Oh, waktu Kalau misalnya bawa-bawa orang tua. Gangguin orang tua aku itu masalah pribadi. Gitu. Itu kalau orang Afik ke rumah orang tua lu, bukan nyari orang tua lu, nyari lu ketemu orang tua lu gitu loh. Kenapa nyarinya di orang tua? Kalau misalnya gangguin itu, aku kan ada di lah, Jakarta. mana orang tahu lu ada di situ? Ini aja lu di situ itu di mana kita nggak tahu. Mana sih? Kita nggak tahu. Kan ada nomor telepon. Nggak, maksudnya lu di mana gitu kan? Oh, gitu. Tapi berikut ini sih apa namanya? Belum ada kasus baru lu, Bre. Coba lu bikin kasus baru dulu. Jadi muslimnya pengen ketemu lagi. Jadi itu paling jangan lu berplaying victim lalu kemudian lu otak-atik masalah pribadi dan masalah agama gitu loh. Yang nggak tahu tadi katanya lu sudah memulai, masa masih bingung mau ngapain? Apa kek ngomong apa kek, hujat-hujat kayak apa kek?
Gak boleh, itu namanya delik hukum. Oh ya udah kalau gitu jangan mulai gitu, karena selain lu melawan Islam nanti lu melawan hukum juga gitu loh. Ya udahlah Said ya, itu aja dulu paling. Kita gantian karena gua rasa udah cukup pengalaman yang lu berikan. Thank you. Lu minta dinaikin Kristen, sekarang kita akan naikin Kristen. Bagaimana para santri kesan-kesannya dengan ketika kalian bertemu orang Syiah? Dia pertama itu memang orang Syiah awalnya.